Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai TIU dengan subtes figural. Figural itu sendiri memiliki contoh soal bergambar dan kita disuruh untuk menjawab gambar yang memiliki pola yang sama. Gambar-gambar juga memiliki kombinasi dengan gambar lain, dengan angka maupun tulisan. Terkadang soal-soal seperti ini banyak yang terjebak dengan jawabannya karena jawaban yang hampir sama dan terlalu percaya diri terhadap jawabannya sendiri. Jadi diperlukan kehati-hatian dalam menjawab soal ini. Menurut pengalaman kawan-kawan kita, tes figural ini banyak sekali muncul pada tes CPNS tahun 2019 lalu. Nah kawan-kawan, marilah kita berlatih untuk meningkatkan kemampuan kita di tes TIU figural ini. Jadi kawan-kawan, marilah kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan kelanjutan dari gambar di bawah ini. Nah kawan-kawan, kita disuguhkan 8 gambar dan menentukan kelanjutan dari gambar yang ini. Nah kita lihat di sini ada dua contoh gambar yang kembar terbalik, yang satu arah ke kiri dan satu ke kanan, dan yang terakhir ini adalah hasilnya. Nah selanjutnya di bawah di sini ada dua gambar kembar yang saling berhadapan. Nah, dan ini adalah hasilnya. Nah, kawan-kawan, untuk gambar ketiga kita lihat di sini cuma satu gambar yang kembar yang terbalik dan satu hasilnya. Jadi kita harus menentukan satu gambar lagi yang kembar dan memiliki arah yang terbalik dengan gambar yang ini. Nah kawan-kawan, seperti yang kita lihat, yang jawaban yang sama dengan gambar di atas yaitu C. Dia memiliki ciri-ciri dengan gambar kembar tapi terbalik atau cerminan dari gambaran ini. Jadi di sini ada segi 4 kotak hitam terus dengan cerminan terbalik. Nah, jawaban di sini yaitu adalah C. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar-gambar dewa ini, kemudian tentukanlah gambar berikutnya dari 6 jawaban yang tersedia. Nah kawan-kawan, bisa kita lihat polanya di sini yaitu ada gambar satu dengan kotak hitam dan kotak putih arsiran dan arsiran kotak hitam. Di sini terdapat 3 pola. Nah selanjutnya kita lihat di sini ada pola arsiran kotak hitam putih dan putih arsiran, sama yang dengan di atas, tetapi posisinya di acak. Nah selanjutnya di bawah untuk kotak putih dan arsiran sama dengan yang di atas, dan arsiran kotak hitam ada juga. Nah di sini yang tidak ada adalah kotak hitam dan putih. Nah yang kita lihat di jawaban yaitu yang tidak ada adalah jawaban A. Lanjut ke soal nomor 3. Nah kawan-kawan, di sini ada 5 buah gambar yang memiliki pola yang sama yaitu kotak, lingkaran, dan titik-titik. Nah kita disuruh mencari satu gambar yang tidak sesuai dengan gambar yang lainnya. Nah, perbedaan di sini yaitu adalah jumlah titik-titiknya. Di sini ada beberapa titik yang berbeda dengan yang lainnya. Mari kita cek satu-satu. Perbedaan di sini yaitu adalah jumlah dari titik-titiknya. Gambar yang tidak memiliki perbedaan yaitu kotak dan lingkaran, karena semuanya masih sama satu sama lain. Nah yang berbeda sendiri yaitu jumlah titiknya. Mari kita lihat berapa jumlah titiknya. Gambar yang pertama memiliki jumlah titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 titik.
Gambar kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 titik. Gambar ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Gambar keempat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik. Gambar kelima, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Nah, kawan-kawan, jawaban tepat di sini adalah B. Karena jumlahnya memiliki 12 lain dengan angka ganjil, sementara dia sendiri memiliki angka genap. Jadi, kawan-kawan, jawaban yang betul di sini adalah B. Lanjut, kawan-kawan, soal ke nomor 4. Pada gambar di bawah ini terdapat satu gambar yang tidak sesuai. Gambar manakah itu? Nah, perbedaan dari gambar-gambar ini yaitu terdapat di ruas-ruas rodanya. Nah, seperti kita lihat, kalau untuk bagian luar kotak ya sama, terus lingkaran ya juga sama. Nah, perbedaannya yaitu dari jumlah ruas di sela-sela jari-jari ini. Ini bisa kita gambarkan, ini sebuah roda dan ini jari-jarinya. Nah, mari kita lihat. Perbedaan di sini terdapat pada gambar kelima atau E, karena hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ruas jari-jari. Sementara dengan yang lain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruas jari-jari. Maka jawaban yang tepat di sini yaitu adalah E, karena memiliki perbedaan sendiri dengan jumlah ruas jari-jari ada 11. Kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 5. Dari 5 buah gambar di bawah ini terdapat satu gambar yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Tunjukkan gambar yang tidak sesuai itu. Kawan-kawan, dari gambar ini kita melihat ini adalah sebuah trapesium dengan bagian sudutnya terpisah. Nah, manakah dari gambar ini yang sesuai? Nah, kita gabungkan, ini akan menjadi trapesium yang utuh dan akan membentuk satu bangunan trapesium. Nah, coba kita lihat gambar yang lain. Ini jika digabungkan akan membentuk trapesium. Ini jika digabungkan akan membentuk trapesium. Ini digabungkan akan membentuk trapesium. Nah, yang tidak akan membentuk trapesium adalah gambar D, karena kan kalau kita gabungkan ke sini dia akan berlebih di sini dan tidak akan membentuk gambar trapesium. Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah D. Lanjut ke soal nomor 6. Dari 5 gambar di bawah ini, manakah gambar yang berbeda? Nah, kawan-kawan, kita disuruh lagi untuk memilih gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, mari kita lihat apa yang membedakan dari gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, kita lihat bagian kotaknya. Bagian kotaknya di semua jawaban hampir sama. Yang membedakan yaitu jumlah dari segitiga hitam di dalamnya. Nah, mari kita hitung berapa jumlah segitiga yang ada di dalam ini. Untuk gambar A, jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Untuk gambar B ada 13, gambar C ada 14, gambar D ada 11, dan gambar E ada 9. Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah C. Kenapa? C sendiri berjumlah 14 yang merupakan angka genap, sementara jawaban yang lain memiliki angka ganjil, seperti A adalah ganjil, B ganjil, C ganjil, dan E adalah angka ganjil. Jadi jawaban yang tepat untuk jawaban ini adalah C. Nah, kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 7. Pasangan manakah yang dapat membentuk segi 4? Nah, kawan-kawan, kita lihat ada beberapa pasangan bangunan yang dapat membentuk satu persegi 4.
Nah, bangunan manakah yaitu? Coba kita lihat satu-satu. Nah, kalau kita lihat, ini akan dapat membentuk segi 4. Bagian ini akan masuk ke bagian sini, dan bagian sini akan masuk ke bagian sini, terus bagian samping sini akan masuk ke bagian sini, dan akan membentuk segi 4. Sementara untuk jawaban yang lain, seperti B, tidak akan bisa masuk ke sini dikarenakan bagian ini akan terhalang bagian ini. Nah, untuk bagian yang lain, apabila kita masukkan ini ke bagian sini akan terhalang dengan bagian ini, tidak akan bisa membentuk segi 4. Nah, untuk bagian ini juga seperti itu. Bagian ini terlalu pendek untuk dimasukkan ke dalam sini, dan bagian ini akan terhalang dengan bagian D ini, maka jawaban D tidak tepat. Begitupun dengan jawaban E, karena D dan E ini sama. Jadi kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah A. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini kita dianalogikan ada 2 kata dan 1 gambar. Di sini ada kata pandai berenang, dianalogikan dengan lingkaran dan segitiga diagonal. Tupai pandai melompat, di sini dianalogikan dengan lingkaran, diagonal, dan segi 4. Nah, pertanyaannya kata melompat. Nah, di sini kata dianalogikan dengan lingkaran dan melompat dianalogikan dengan kotak. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu lingkaran dan kotak. Jadi kawan-kawan, jawaban nomor 8 ini adalah A. Kita harus jeli kawan-kawan untuk melihat analogi-analogi yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 9. Sama halnya dengan pertanyaan nomor 8 tadi, kita dianalogikan dengan kata dan gambar. Di sini terdapat dokter gigi dengan analogikan kotak hitam 1 dan kotak putih 3 dan lingkaran. Sementara dengan uang palsu dianalogikan dengan lingkaran dengan kotak hitam 1 dan kotak putih 3, dan palsunya dianalogikan dengan lingkaran yang ada diagonalnya. Nah, kawan-kawan, pertanyaannya gigi palsu. Kita lihat di atas, gigi sendiri memiliki analogi lingkaran dan palsu dianalogikan dengan lingkaran diagonal. Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini yaitu A. Lingkaran dan lingkaran diagonal. Lanjut ke soal nomor 10. Manakah gambar di bawah ini yang berbeda polanya? Nah, kawan-kawan, kita lihat pola yang berbeda di sini yaitu kita harus sejajarkan dulu gambar-gambar yang memiliki arah yang sama. Nah, mari kita lihat. Ini ada garis dengan pola titik hitam dan garis dengan pola titik putih. Nah, kita lihat kalau kita luruskan ke atas, maka polanya akan seperti ini. Ini kotak hitam dan ini titik putihnya. Untuk jawaban B seperti itu, sama saja. Nah, kita ditunjukkan di gambar. Yang C, kalau kita balikan akan membentuk sama dengan gambar A dan B. Nah, yang berbeda di sini adalah jawaban D karena arahnya berbeda dengan gambar yang lain. Sementara gambar E sama dengan jawaban A, B, dan C. Jadi kawan-kawan, untuk perbedaan di sini terdapat pada gambar D. Nah, kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 11. Di sini kita disediakan soal 8 gambar. Nah, satu gambar sendiri memiliki pola masing-masing seperti ini.
lingkaran segitiga hitam, segitiga dengan kotak polos, nah, dan kotak dengan lingkaran berarsir. Nah, kawan-kawan, polanya di sini yaitu di setiap baris tidak ada bangunan yang sama. Kalau ada lingkaran, maka untuk selanjutnya tidak ada lingkaran. Nah, di dalamnya kotak tidak ada bangunan yang sama. Nah, untuk bagian kedua ini juga sama polanya, tidak ada yang sama antara satu sama lain. Contohnya di sini sudah ada segitiga, maka kelanjutannya adalah kotak dan lingkaran. Untuk yang bagian dalam, jika ada kotak berarsir, maka bagian lain akan membentuk bangunan yang lainnya, seperti kotak berarsir, lingkaran hitam, dan segitiga polos. Nah, kawan-kawan, seperti kita lihat di sini terdapat kotak dan lingkaran, maka jawaban selanjutnya yaitu adalah segitiga. Nah, untuk bagian dalamnya di sini sudah ada lingkaran polos dan segitiga arsir. Nah, jawabannya itu adalah jawaban selanjutnya itu adalah kotak. Nah, untuk kotak polos sudah ada diwakilkan dengan lingkaran polos. Nah, yang belum ada yaitu adalah corak berwarna hitam, maka di sini adalah kotak berwarna hitam. Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini yaitu adalah A. Lanjut ke soal nomor 12. Di sini terdapat 8 gambar yang memiliki corak dan perbedaan masing-masing. Sama halnya dengan pertanyaan nomor 11 tadi. Di sini ada lingkaran arsir, lingkaran berwarna hitam, dan lingkaran polos. Di setiap baris terdapat satu corak dan satu bagian. Nah, untuk jawaban yang terakhir, yang belum ada yaitu lingkaran arsiran. Lingkaran arsirannya yang tidak ada di sini yaitu adalah ini, bagian samping kiri dan bagian samping kanan. Bagian samping kiri dan bagian samping kanan. Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini yaitu adalah E, karena bagian ini yang belum ada di baris nomor 3. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa contoh dan soal pembahasan mengenai TIU subteks figural. Semoga soal-soal itu bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, dan semoga kawan-kawan mendapatkan pengetahuan lebih dari contoh soal dan beberapa jawaban tadi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan rujukan buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Salam dari saya, semangat berjuang.